Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang merangkum teks berita, cara menyimpulkan teks berita, lalu mengetahui struktur dan kebahasaan dalam teks berita, dan yang terakhir bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan teks berita. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana sih cara dalam merangkum atau meringkas teks berita. Yang pertama, kalian bisa mendengarkan atau membaca teks berita terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalian mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks berita. Dalam teks berita, informasi penting itu dimuat di dalam unsur-unsur berita. Ayo, unsur-unsur berita itu apa saja? Di video pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa tonton lagi unsur-unsur dari teks berita. Oke, selanjutnya menyampaikan kembali berita secara lengkap dan ringkas. Tadi apa saja cara meringkas teks berita? Yang pertama, kalian membaca atau mendengar teks berita. Yang kedua, kalian catat pokok-pokok informasi penting yang terdapat di dalam teks berita, yang dimana biasanya informasi penting terdapat dalam unsur-unsur teks berita. Nah, kalau kalian masih lupa-lupa unsur-unsur teks berita, kalian bisa tonton kembali video pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya. Sudah kita pelajari. Nah, yang terakhir baru kita sampaikan kembali berita secara lengkap dan lebih ringkas. Begitu. Oke, selanjutnya membahas tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Baik, anak-anak kelas 8, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur berita dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita. Sekarang kita akan membahas struktur berita terlebih dahulu. Apa itu struktur berita? Di dalam penulisan berita atau di dalam berita yang telah dimuat, itu pastinya harus memiliki struktur atau susunan yang ada di dalam teks berita. Nah, ini merupakan susunan-susunan yang terdapat dalam teks berita. Yang pertama, judul berita. Nah, judul berita itu yang paling pertama yang dijadikan headline news, merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi di dalam berita itu sudah jelas harus memiliki judul berita. Selanjutnya, setelah judul berita terdapat teras atau lead berita. Jadi setelah baris pertama itu kita tuliskan judul, lanjut ke dalam paragraf dalam teks itu teras atau lead berita. Bagian penting teks berita di mana di dalam lead berita itu terdapat jawaban dari pertanyaan apa kejadiannya, apa peristiwanya, lalu menjawab pertanyaan siapa saja pelakunya, mulai dari korban, lalu tersangka, lalu dan sebagainya, saksi juga bisa dijelaskan di dalam lead. Selanjutnya menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Nah, lead berita di sini hanya memiliki 2 kalimat. Yang pertama, berisi kunci pemikiran, dan yang kedua berisi faktor penting lain. Nah, jadi setelah judul kita buat, kita tulis, baru masuk ke dalam lead atau teras berita. Yang dimana isi dari lead berita itu merupakan jawaban pertanyaan dari unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Unsur berita ada berapa? Ada 6. Nah, ini baru ada berapa? Apa,
siapa, kapan, dan di mana. Baru ada 4. Terus sisanya kemana? Nah, sisanya itu terjawab di dalam tubuh berita. Jadi, tubuh berita itu merupakan berisi peristiwa atau kejadian dan berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, yang terakhir, setelah tubuh berita itu ditulis, terakhir itu terdapat ekor berita. Nah, ekor berita ini berisi informasi-informasi tambahan atau pendukung yang memang dinilai kurang penting. Jadi hanya faktor pendukung untuk memperkuat informasi atau peristiwa atau kronologis yang dituliskan di dalam tubuh berita. Jadi yang paling penting di dalam susunan atau struktur berita itu terdapat di dalam lead dan tubuh berita. Tubuh berita ini penjelasan secara detail tentang lead, tentang kronologis dari berita gitu. Selanjutnya kebahasaan teks berita. Yang pertama, di dalam teks berita pasti terdapat kalimat langsung. Apa kalimat langsung? Kalimat yang ditandai dengan tanda petik. Contohnya, bisa kalian lihat di halaman 11 buku Bahasa Indonesia kelas 8 penerbit Intan Pariwara. Di halaman 11, di paling atas terdapat contoh dari kalimat langsung. Di dalam tanda kutip, terdapat prestasi tersebut sangat membanggakan mengingat Univoice Choral Society tampil dalam kondisi kurang maksimal setelah menempuh perjalanan panjang dari Manado. Ditutup dengan tanda kutip lagi. Tutur pimpinan rombongan. Jadi, kalimat langsung di dalam teks berita ini berfungsi untuk menyampaikan apa yang disampaikan narasumber. Gitu, untuk mendukung berita yang kita tulis. Nah, selanjutnya terdapat konjungsi. Apa itu konjungsi? Di kelas 7 sudah banyak dipelajari konjungsi, macam-macam konjungsi. Ya, konjungsi itu kata hubung. Konjungsi yang terdapat yang banyak dimuat di dalam teks berita itu konjungsi temporal. Contohnya seperti menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Seperti itu. Baik, yang terakhir kita mempelajari tentang penyusunan teks berita. Langkah-langkah dalam penyusunan teks berita bisa kalian simak di halaman 13 buku Bahasa Indonesia kelas 8 penerbit Intan Pariwara. Yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Nah, itu merupakan dari ciri-ciri teks berita. Nah, itu salah satu langkahnya. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru karena sesuai dengan ciri-cirinya kan. Harus terbaru, terkini. Tuh, kalau berita-berita masa lalu tidak bisa kita muat kembali. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini? Bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti pengamatan langsung, wawancara, dan penelitian. Nah, setelah kita memilih peristiwa atau kejadian yang terbaru, kita mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung untuk kita muat di dalam berita, untuk kita tulis, kita sampaikan di dalam berita. Nah, apa sih yang disampaikan? Tentunya dalam mencari informasi, dalam mengumpulkan informasi, kita melihat unsur-unsur berita 5W plus 1H. Nah, itu yang harus kalian ingat di dalam teks berita. Yang paling penting di dalam teks berita itu informasi 5W plus 1H. Informasi apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, baru kita susun kerangka berita. Nah, kerangka berita ini kita membuat konsepnya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kerangka beritanya selesai,
baru kita kembangkan menjadi paragraf, lalu kita buat judul. Nah, itu cara menentukan judulnya harus yang menarik agar para pembaca tergiur untuk membaca berita yang kita buat. Baik, materi bahasa Indonesia untuk kelas 8 hari ini Ibu cukupkan. Dibaca lagi bukunya, bagian-bagian penting kalian berikan stabilo, kalian tandai agar bisa langsung pada saat kalian membaca lagi bisa langsung ketemu dengan informasi-informasi pentingnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatannya terus, jangan begadang. Dan tugasnya untuk hari ini kalian mengerjakan penilaian harian pilihan ganda di halaman 16 sampai dengan halaman 19. Pilihan gandanya 20 soal, dikerjakan di kertas folio bergaris, jawabannya saja tapi ditulis keterangannya ya. Lalu esainya juga dikerjakan, bagian B-nya dikerjakan juga di kertas folio bergaris dari halaman 19 sampai dengan halaman 20. Jadi tugasnya mengerjakan penilaian harian untuk pilihan ganda 20 soal, jawabannya saja dari halaman 16 sampai dengan halaman 19, berikut dengan bagian B halaman 19 sampai dengan halaman 20. Bagian B tidak usah menulis soalnya lagi, jadi tulis jawabannya langsung saja. Baik, untuk kelas 8 tugas dikumpulkan pada minggu kedua di setiap bulannya. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.